Tapi Allah tidak mencari hasil, Bapak Ibu. Kalau Allah mencari hasil, maka kita gagal. Maka Allah tidak mencari hasil, yang penting kita usaha. Dan jangan mencari hasil, dan tidak boleh kita cari hasil. Hasil itu hak mutlaknya Allah yang merubah keadaan rohani kita. Dan mursyid berhak untuk memintakan kepada Allah agar rohani muridnya berubah. Hak beliau itu untuk mentarbiyah para murid-muridnya. Nah, kalau dimintakan semua jadi baik, keenakan kita. Tidak usah habis talqin, diamnya, tidak usah zikir, tidak usah khatamah, tidak usah manakibat. Tidak ada usaha ikhtiar akhirnya. Nah, ini para ikhwan wal akhwat, dari anugerah yang besar, keberuntungan yang tidak bisa kita bayar dengan materi dunia ketika kita bertemu dengan kekasih Allah, wabil khusus kekasih Allah yang dapat izin membimbing rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi istafa ibadahu al-akhyar limutaba'ati nabiyyihil mukhtar wa waliyihil abrar. Asyhadu an la ilaha illallah al-malik al-qarar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ومن سلك نهجه وأتبعه إلى يوم القرار. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وعظم وكرم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, khusus yang dihormati Sahibul Hajat, Pemangku Manaqib, Bapak Haji Samsul Bahri, dan seluruh keluarga besarnya, sepuh kita, mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan Allah umurnya, dimurahkan Allah rezekinya, ditentramkan Allah keluarganya, dijadikan Allah anak istri keturunan beliau orang-orang yang soleh dan solehah, senantiasa Allah kuatkan iman Islam dan ihsan beliau, dan mudah senantiasa Allah berikan kemampuan untuk istiqamah mengamalkan, mengamankan, melestarikan amal TKN Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan yang kami hormati Ketua LDTK Pondok Pesantren Suryalaya Provinsi Sumsel, dan juga yang kami hormati Ketua LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya Kota Palembang dan seluruh jajaran kepengurusannya. Mudah-mudahan beliau semua senantiasa Allah berikan kekuatan, kemampuan untuk mengamalkan, mengamankan, melestarikan amaliyah TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Dan yang kami hormati semua ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah pada malam hari ini Allah takdirkan kita bertemu kembali, berkumpul di ruangan majelis yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama dari maghrib sampai isya dan sampai sekarang kita mengamalkan apa yang telah menjadi tuntunan bimbingan daripada Syekh Mursyid, guru kita Syekh Muslimullah Fatajul Arifin, yaitu melaksanakan amalan harian, zikir zahar, melaksanakan amalan mingguan, khataman atau istighasah, melaksanakan amalan bulanan, manaqib Sultanul Awliya wa Tajul Asfiya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah. Bapak Ibu ikhwan wal akhwat yang dirahmati
dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita dipilih oleh Allah di antara hamba-hambanya untuk bersama-sama belajar mengikuti tuntunan bimbingan daripada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita melaksanakan amalan-amalan yang sudah menjadi ketentuan atau tarbiyah daripada Syekh Mursyid, guru kita Syekh Mas-Sohibul Waqt Tajul Arifin. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak semua orang Allah berikan hidayah serta taufiknya, kekuatan dan kemampuan untuk mengikuti seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tidak semua orang Allah berikan hidayah, dibukakan hatinya untuk mencari atau mengikuti daripada seorang syekh yang bergelar mursyid. Maka kita yang mendapatkan guru yang mulia itu, ini adalah nikmat anugerah yang sangat mahal harganya, yang tidak bisa kita bayar dengan materi dunia. Berapapun banyaknya harta yang kita miliki, ketika kita dijauhkan, ketika kita dipalingkan, dan juga kita tidak mendapatkan bimbingan daripada kekasih Allah, itu satu musibah yang besar. Kita menganggap musibah itu hanya perkara-perkara duniawi. Padahal ketika kita tidak bertemu dengan seorang guru yang mursyid dan kita tidak mengikuti tuntunan seorang kekasih Allah, ini satu musibah secara hakikat. Karena ketika kita mengikuti tuntunan kekasih Allah tersebut, kita di dalam mengamalkan tuntunannya, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang telah mencapai satu keistimewaan, dia mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang menjadi tuntunan Syekh Mursyid, Bapak Ibu kalau kita ketahui, baik zikir zahar, baik khatamah, dan juga manakiban, tujuannya adalah untuk tasfiyatil qulub, pembersihan kalbu, yang hakikatnya inti daripada ilmu tasawuf itu adalah pembersihan kalbu, membersihkan hati. Maka ini namanya takhalli. Takhalli itu pembersihan. Nah, maka orang yang membersihkan kalbunya itu orang yang dapat pujian dari Allah. Maka secara hakikat kita yang melaksanakan zikir zahar, kita yang melaksanakan khataman, kita melaksanakan manakiban yang dituntun oleh mursyid, hakikatnya kita mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuannya adalah untuk takhalli, pembersihan. Karena tahapan di dalam perjalanan seorang salik untuk mencapai ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, awalnya adalah takhalli. Kan ada 3 tahapan: takhalli, tahalli, baru kita sampai ke tajalli. Nah, maka inilah. Maka ketika kita zikir zahar, secara hakikat kita telah mendapat pujian dari Allah. Di mana Allah memuji itu, Allah jelaskan di dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung kata Allah orang yang membersihkan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Nah, maka secara hakikat ketika kita la ilaha illallah, kita berzikir, Allah seolah-olah berkata, hai fulan bin fulan, engkau adalah orang yang beruntung. Karena zikir yang untuk takhalli, kalau zikir yang bukan untuk dengan takhalli, karena zikrul fadilah ini tidak mencapai satu keberuntungan secara hakikat. Karena zikirnya bukan untuk takhalli. Nah, zikir fadilah, nah zikir yang mana yang mampu untuk membersihkan kalbu itu? Bukan asal la ilaha illallah, tapi la ilaha illallah yang benar kita ambil dari ahlinya. Itulah la ilaha illallah
yang mempunyai energi yang kuat untuk membersihkan noda batin yang sangat membandel. Karena noda batin ini sangat bandel, membersihkannya bukan asal deterjen itu. Noda batin ini paling sulit membersihkannya. Kalau noda-noda zahir, najis-najis zahir mudah membersihkannya. Tapi najis batin ini sulit. Bagaimana menghilangkan iri, bagaimana menghilangkan dengki, bagaimana menghilangkan sombong, bagaimana menghilangkan ujub, takabur, riya, sum'ah, ghibah, fitnah, adu domba, dan sebagainya, cemburuan. Bapak Ibu tambah tua tambah cemburuan. Bagaimana menghilangkan ini? Susahnya itu penyakit hati itu jangan dipiara itu. Nggak enak, tidur nggak enak, suami keluar rumah nggak enak, ada telepon terganggu, curiga. Ini hilangkan ini bagaimana ini? Ini penyakit semua ini. Maka harus pukul. Illallah, la ilaha illallah. Kita gempur terus. Biar hilang cemburuannya. Biar hilang sombongnya, irinya, dengkinya, ujubnya, takaburnya, riyanya, semuanya. Dan ini tidak mudah, bukan asal la ilaha illallah. Yang mempunyai energi yang kuat untuk membersihkan noda batin yang membandel itu tadi. Jadi la ilaha illallah yang benar-benar kita ambil dari ahlinya, bukan la ilaha illallah yang kita dapat di YouTube, di Google, di Facebook, di mana lagi ya, di tahlilan, di orang ceramah, di buku, di TikTok, apalagi ini orang mabuk TikTok ini. Nah, ini maka dengan yang la ilaha illallah yang punya sanad, yang mata rantainya semuanya adalah kekasih Allah yang telah mendapat izin untuk membimbing rohani umat. Ini la ilaha illallah yang seperti itu. Yang punya ketika orang mengamalkan itu, maka ketika itu dia dapat pujian dari Allah. Akan beruntung Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita yang bertemu mursyid, dulu zikir kita hanya menghasilkan pahala, sekarang zikir kita mendapat pujian. Kalau hanya menghasilkan pahala, dia tidak punya energi untuk membersihkan penyakit-penyakit batin. Tapi kalau zikir yang mendapat pujian dari Allah, dia punya sesuatu energi yang kuat untuk membersihkan penyakit batin yang sulit dibersihkan. Karena membersihkan ini Bapak Ibu, muridnya Syekh Saqati, beliau adalah silsilah mata rantai rohani kita sampai kepada Rasulullah SAW. Kata murid beliau, saya 30 tahun dibimbing oleh guru Syekh Saqati untuk membersihkan qalbuku, hanya satu sifat yang tercela hilang dari dalam diriku. 30 tahun lah. Kita ini berapa puluh tahun sudah? Berapa puluh tahun lah? Masih tidak cemburuan, masih tidak ada keakuan, masih semua. Saya tahun 2005 sampai sekarang 2024 sampai 2025 nanti berarti 20 tahun masih emosinya. Cemburu masih. 20 tahun, apa yang hilang dari sifat tercela dalam diri kita? Tapi Allah tidak mencari hasil, Bapak Ibu. Kalau Allah mencari hasil, maka kita gagal. Maka Allah tidak mencari hasil, yang penting kita usaha. Dan jangan mencari hasil, dan tidak boleh kita cari hasil. Hasil itu hak mutlaknya Allah yang merubah keadaan rohani kita. Dan mursyid berhak untuk memintakan kepada Allah agar rohani muridnya berubah. Hak beliau itu untuk mentarbiyah para murid-muridnya. Nah, kalau dimintakan semua jadi baik, keenakan kita. Tidak usah habis talqin, diamnya, tidak usah zikir, tidak usah khotamah, tidak usah manakibat.
Tidak ada usaha ikhtiar akhirnya. Nah ini para ikhwan wal akhwat, dari anugerah yang besar, keberuntungan yang tidak bisa kita bayar dengan materi dunia, ketika kita bertemu dengan kekasih Allah, wabil khusus kekasih Allah yang dapat izin membimbing rohani umat, yaitu Syekh yang ngurusi Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam. Beliau menjelaskan kaifa yashruqu qalbun suwaral aqwani muntabiqatan bidarati. Bagaimana kalbu manusia ingin bersinar, bercahaya, sedangkan gambar-gambar alam semesta ini menempel pada cermin batinnya. Nempel semuanya di situ, merah, kuning, hijau, kelabu. Indah dunia ini Bapak Ibu. Dunia ini indah, luar biasa indahnya. Akhirnya terpesona kita dengan indahnya dunia, lupa kepada yang menciptakan keindahan. Maka mursyid ini membantu kita untuk membuka hijab itu tadi, untuk mengeluarkan akwan di dalam kalbu kita. Apa itu akwan? Akwan itu masih wallah, sesuatu selain Allah itu namanya akwan. Bagaimana mengeluarkan itu dari alam semesta sehingga kalbu kita bisa full Allah? Itu kalau tidak dibimbing mursyid tidak bisa Bapak Ibu. Kalau hanya diceramain saja biar 1000 tahun tidak bisa. Kalau hanya dibacakan kitab saja walaupun 1000 tahun tidak bisa. Karena nur itu tidak bisa didapat terkecuali kita ditanamkan nur itu oleh ahlinya di dalam kalbu orang yang menginginkannya. Nah maka bisalah nur itu hidup di dalam sirnya setiap insan. Nah maka itulah yang terus kita rawat dengan zikir zahar, khataman, manakiban, untuk membuka hijab-hijab batin itu tadi, sehingga terpesona kita di tengah jagat raya Allah. Nah maka apabila sudah terbuka hijab itu tadi, maka yang nampak di dalam kehidupan kita hanya jalalnya Allah, kamalnya Allah, jamalnya Allah, kebesarannya Allah, kesempurnaannya Allah, dan keelokan keindahan Allah. Jadi dia terpesona di tengah jagat raya. Inilah yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh qala subhanalladzi ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Kata Allah, orang yang berdirinya, berduduknya, berbaringnya, dia mengingat kepada Tuhannya. Ayatnya menyebutkan yazkurunallaha fi yazkurunallah qiyamah, mengingat kepada Allah, berdiri, berduduk, berbaring. Maka apabila dia mampu dalam posisi yang tiga tadi, dia ingat kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan ilmu tafakkur. Tafakkur tentang penciptaan alam semesta. Tafakkur buah daripada zikir, berdiri, berduduk, berbaring tadi, maka dia menghasilkan tasbih. Apa ucapannya keluar dari lisannya? Katanya subhanalladzi ma khalaqta hadza batila. Maha suci engkau ya Allah, ternyata yang engkau jadikan di alam semesta ini semuanya tidak ada yang sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci engkau ya Allah, selamatkan kami daripada azab neraka. Bapak Ibu, kita sama-sama dalam akal kita, nafsu kita mungkin kita anggap benar, karena kita belum mencapai pada posisi yang sudah terbuka rahasia Allah. Padahal inilah alam semesta, keelokan Allah, kesempurnaan Allah, keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta. Nah, maka akhirnya ucapan yang keluar dari lisannya Maha Suci Allah, maka dunia inilah hakikatnya surga bagi orang yang seperti itu.
Sebelum dia mencapai surga yang hakiki dalam negeri akhirat, dia sudah mendapat surga di dalam dunia. Karena ucapan ahli surga tidak ada yang lain terkecuali subhanallah indahnya, subhanallah cantiknya, subhanallah tampannya, subhanallah lezatnya, nikmatnya, dan sebagainya. Hanya tasbih ucapan lisannya. Seperti itulah lisan-lisan yang kekasih Allah. Seperti guru kita, ketika bagaimanapun orang yang datang kepada beliau, beliau mengatakan tidak ada yang tidak bagus, semuanya bagus. Bah, si bulan suka maksiat, bah, bagus. Kalau barang salah, bah, hendak lihat. Bah, si bulan belum bisa ngamalkan, bah, sedaya talqin, bagus. Tidak ada yang tidak bagus. Kalau kita, oh, sia-sia saya ngasih kamu. Kamu bukan murid yang sejati. Wah, itu. Tidak ada apa, semuanya bagus, memang bagus. Dia seperti tongkat, nanti suatu saat dia akan butuh tongkat. Banyak macam-macam Bapak Ibu. Itulah orang yang sudah mencapai derajat yang mulai terbukanya hijab, terbukanya rahasia Allah, terpesona di tengah jagat raya. Subhanalladzi ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzaban nar. Wallahu a'lam. Mohon pada manfaatnya, dan mari kita sama-sama melaksanakan khotman. Semangat kita dalam rangka kita bersama-sama zikir zahar, khotaman, manakiban. Ini semuanya adalah proses untuk tahalli, pembersihan kalbu, nanti baru tahalli, kalbu dihiasi dengan akhlak yang terpuji, baru nanti dia mencapai tajal terpesona di tengah jagat raya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.